Semua tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang dan akan mendengarkan kebenaran firman dan hamba-Mu yang akan berbicara sejauh mana apa yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan mari mengurapi akan segala perkataan hamba-Mu dan mereka yang mendengar, Tuhan mari dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini telah terjadi eklesia yang dimana kita tadinya adalah deretan panjang menuju kepada kebinasaan, tetapi oleh karena kebenaran daripada Tuhan Yesus telah mengembalikan kita, menyelamatkan kita kembali dan datang ke dalam terang yang ajaib. Saudara-saudara, hari ini kita datang ke tempat ini bukan saling untuk melihat antara satu dengan yang lain. Kita datang ke tempat ini bukan untuk saling bertatap-tatapan. Hari ini kita bukan berbicara tentang perjumpaan, tetapi hari ini kita berbicara tentang teokrasi atau pemerintahan Allah di muka bumi ini. Saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Tuhan Yesus yang telah melibatkan saya untuk terlibat dalam perayaan malam hari ini. Saudara-saudara, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan saya kesempatan, dan saya juga banyak berterima kasih kepada para hadirin yang telah datang pada malam hari ini di dalam ibadah pembangunan rohani ini. Sesuatu yang baik tidak ada pada diri saya, tetapi yang baik yang berasal dari Tuhan, yaitu nama Tuhan Yesus yang akan memberkati kita, baik dalam tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam segala pekerjaan kita. Nama itulah yang akan memberkati saudara-saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita akan melihat bersama-sama dalam konteks perjanjian lama, di mana kita akan melihat ke dalam kelima kitab Taurat Musa, terkhususnya kitab Keluaran. Hal ini menjadi tantangan yang serius bagi perjalanan iman kita. Di dalam kitab Pentateuch atau kelima kitab Taurat ini bukan berbicara tentang berapa banyak konsekuensi atau pelanggaran, tetapi dalam kelima kitab Taurat ini berbicara tentang teokrasi atau pemerintahan Allah di muka bumi ini, yang dimana Allah menjadi kebenaran tertinggi, menjadi otoritas tertinggi. Kita melihat di dalam kelima kitab Taurat ini, terkhususnya kitab Keluaran, di dalam kesemuanya ini, di mana Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan otoritasnya, di mana Allah lah yang menjadi kebenaran tertinggi. Saudara-saudara, sebelum kita melihat kembali dalam firman Tuhan, kita akan melihat di sini. Di sini ada seorang yang memegang sebuah anak panah, dan anak panah yang dipegang ini harus mengenai sasaran tersebut. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada anak panah yang mengenai sasaran atau titik plusnya, dan ada juga yang tidak mengenai sasaran tersebut. Hal inilah yang menjadi tantangan, yang menjadi problematika dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama, terkhususnya dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 7. Dan saya rindu saudara
Safan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, "Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang menyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atas." Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Ya, terima kasih. Firman Tuhan ini telah jelas dalam kehidupan kita, di mana firman Tuhan ini menjadi kebenaran tertinggi dalam kehidupan kita. Tetapi sebagaimana demikian, firman Tuhan ini harus diajarkan berulang-ulang. Di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang ke-7 berkata demikian, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang di rumahmu, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 berkata demikian, bahwa umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya ketidakpengenalan akan Allah. Sehingga di dalam hal ini, mengapa firman Tuhan ini harus diajarkan berulang-ulang? Karena akibat dari kejatuhan manusia, karena ketidakpengetahuan mereka, sehingga firman Tuhan ini dengan jelas harus diajarkan berulang-ulang. Di dalam firman Tuhan yang telah disampaikan oleh saudara kita, di sini saya mengambil sebuah tema, yaitu mencuri kemuliaan Allah. Mencuri kemuliaan Allah. Mencuri kemuliaan Allah adalah tindakan yang tidak etis. Mencuri kemuliaan Allah adalah di mana tidak menghormati tentang Allah sebagai kebenaran tertinggi, di mana Allah sebagai otoritas tertinggi. Di dalam kehidupan kekristenan kita, setiap orang Kristen seharusnya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Allah merancangkan manusia untuk memuliakannya, bukan mencuri kemuliaannya. Allah merancangkan manusia, memfasilitasi manusia dengan begitu istimewa, dengan begitu indah. Tetapi di sini kita melihat bahwa manusia bukan memuliakan Allah, tetapi malah mencuri kemuliaan Allah. Ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mencuri kemuliaan Allah adalah sebuah tindakan yang tidak etis, di mana yang bukan menjadi hak dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, itulah yang kita lakukan. Saudara-saudara, mengapa kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah? Ada beberapa kebenaran. Yang pertama, adanya murka Allah. Adanya murka Allah, poin yang pertama. Di dalam ayat 1 dan 2 telah dijelaskan secara eksplisit bahwa ini adalah sesuatu yang sangat intens. Ini adalah sesuatu yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat dalam ayat yang ke-1 bahwa berkata demikian, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perberaannya, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asin yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Saudara-saudara, di sini terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di sini terjadi kekecewaan moral, tindakan yang tidak pantas untuk diteladani dan dicontohi.
Tetapi dalam hal kita melihat tentang kepemimpinan Nadab dan Abihu ini, terjadi ketidaktaatan, terjadi kebijakan moral yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu ini. Di sini kita akan melihat tentang dosa terbesar Nadab dan Abihu. Dosa terbesar Nadab dan Abihu ialah mereka mempersembahkan api yang asin, yaitu api yang tidak diperintahkan kepada mereka. Api asin di sini adalah api yang kotor, adalah api yang najis, adalah api yang tidak difirmankan oleh Allah. Mereka persembahkan dengan cara yang tidak layak. Jangankan persembahan yang mereka sampaikan, bahkan diri mereka pun juga tidak layak di hadapan Tuhan. Hal ini sangat bertentangan di dalam kedaulatan atau teokrasi atau pemerintahan Allah yang terjadi pada masa itu, di mana kita melihat tentang tugas dan tanggung jawab pemimpin atau seorang imam tersebut. Nadab dan Abihu ini adalah kedua anak Harun yang ditugaskan untuk upacara peribadahan orang Israel pada masa itu. Selama mereka keluar dari tanah Mesir dalam masa 40 tahun itu, di situ kita melihat bahwa para imam ditugaskan, di mana mereka dipilih secara khusus untuk menjalankan hukum-hukum dan aturan. Dan di sini kita melihat ada sebab dan akibat di dalam ayat yang kedua ini. Di sini kita melihat bahwa keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan Nadab dan Abihu. Api dari hadapan Tuhan ini adalah api murka Allah. Api dari hadapan Tuhan ini adalah kegeraman Allah, di mana Allah tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Dosa tetaplah dosa dan kebenaran tetaplah kebenaran. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa di sini terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kebinasaan. Di sini Allah memurkai Nadab dan Abihu, di mana dalam murka Allah ini bukan berbicara tentang pengampunan. Murka Allah ini berbicara atau sangatlah identik dengan kemarahan atau kebinasaan, di mana Allah menunjukkan kegeramannya bahwa kekudusan Allah tidak dapat dipermainkan oleh siapapun, termasuk para imam itu, Nadab dan Abihu. Di sini kita melihat bahwa Allah sangat-sangat memurkai Nadab dan Abihu ini. Dan di sini kita melihat bahwa api yang berasal dari Tuhan ini, yaitu di mana keluar api dari hadapan Tuhan, yang itu di sini kita melihat bahwa ada dua fungsi api. Yang pertama ialah membinasakan dan yang kedua memurnikan. Di sini kita melihat ada sebuah benda. Sebelum benda ini mencapai kepada kesempurnaannya, menjadi sesuatu yang teristimewa bernilai, di sini kita melihat dalam hal pemurnian ini. Di sini benda ini dibinasakan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak bernilai pada benda ini itu dibinasakan. Tujuannya apa? Untuk memurnikan benda tersebut. Jadi di sini sekali lagi Allah tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Dosa tetaplah dosa. Di sini dalam hal Allah memurnikan kehidupan orang-orang Israel pada masa itu, terkhususnya para pemimpin-pemimpin, para pembesar-pembesar yang dipilih dan dikhususkan. Di sini Allah tidak melihat tentang jabatan dan kedudukan mereka, di mana di sini kita melihat bahwa kebinasaan mereka menjadi keselamatan bagi mereka. Di sini kita melihat bahwa keselamatan mereka tidak ada di dalam ayat ini. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa sekali lagi Allah tidak tanggung-tanggung untuk membinasakan setiap kita di dalam kehidupan kita ini. Dan mengapa Allah memurkai Nadab dan Abihu? Karena Allah ingin menyatakan kekudusannya. Allah ingin menyatakan kekudusannya, bahwa kekudusannya adalah sesuatu yang tertinggi. Kekudusan Tuhan harus dihormati. Kekudusan Tuhan tidak boleh dipermainkan dalam hal menjalankan hukum dan aturan. Di sini kita melihat bahwa Nadab dan Abihu menyalahgunakan kekuasaan itu, dan akibat dari kesemuanya itu
dalam